Jarine simbah niku, sing prasaja iku asring dadi papan delikane aji. Dudu saka rupane nanging saka lakune. Dudu saka regane nanging saka rasa lan lelaku sing kadang ora kebuka wujude. Artinya itu, yang sederhana itu sering menjadi tempat tersembunyinya nilai yang begitu berharga. Bukan dari rupanya, tapi dari laku hidupnya. Bukan dari raganya, tapi dari rasa dan perjalanan hidup yang terkadang tak tampak wujudnya. Begitulah gambaran pusaka yang akan kami babar kali ini. Secara tampilannya memang sederhana, tapi isinya, nah itu dia. Panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Busananya Gayaman Surakarta dari kayu itu Demoho. Ia dilengkapi dengan pendok bunton bahan kuningan dengan motif tata yang begitu rapi dan nampak teliti. Secara keseluruhannya, busana ini tampil dengan sederhana, nampak sekali prasaja, namun tetap bikin tutut hati. Sekarang, mari kita buka untuk isinya. Pusaka lurus dapur tilam upih, pamor udan mas tangguh tuban pajajaran. Pusaka ini dalam pasikutannya itu tampil begitu lugas, bahkan apa adanya tanpa banyak ornamen, namun justru disitulah letak nilainya yang begitu luar biasa tinggi. Sebuah kesederhanaan yang menyimpan sebuah keagungan. Dapur tilam upih itu secara rincian hanya memuat unsur-unsur yang sangat dasar. Terdapat gandiknya itu sederhana dan lugas, lalu ada pejetan ditambahkan dengan tikal alis. Di luar itu tidak ada rincian lain yang menyertainya. Lurus, tegas dan tanpa basa-basi. Namun siapa sangka dari kesederhanaan bentuk itu, tilam upih justru menyandang gelar The Mother of Keris. Yang artinya itu ibu dari segala dapur keris. Tentu julukan ini bukan tanpa alasan. Hal ini menunjukkan bahwa tilam upih itu merupakan salah satu bentuk dapur yang paling awal dalam perkembangan budaya Tusan Aji. Ibarat rahim yang melahirkan banyak ragam bentuk keris setelahnya, tilam upih menjadi titik mula, bahkan cikal bakal bagi perkembangan keris-keris dengan dapur yang lebih rumit dan penuh ornamen di masa selanjutnya. Ternyata sederhana itu bukan berarti biasa. Justru dari sinilah falsafah keris bermula, bahwa kesederhanaan yang mengandung sebuah laku, ketegasan tanpa berlebihan, dan bentuk yang menjadi simbol permulaan perjalanan bahkan seorang empu dalam berkarya. Dalam budaya Jawa, tilam upih itu juga menyimpan makna filosofis sebagai lambang tempat bernaung dan memulai sebuah kehidupan. Tilam berarti alas tidur, sedangkan upih adalah pelindung atau pembungkus. Sebuah simbol tentang perlindungan, ketenangan, dan permulaan kehidupan baru. Ternyata pusaka ini menjadi tidak sederhana lagi jika kita tilik dari jenis pamornya. Begini nih. Iya, benar. Pamor udan mas. Salah satu pamor yang menjadi list teratas pencarian para penggemar dan kolektor Tusan Aji. Pola udan mas pada pusaka ini juga sangat indah. Ia berpola 2, 1, 2 yang terlihat tersusun cukup rapi di sepanjang bilahnya. Membentuk lingkaran-lingkaran berlapis yang begitu presisi, ditambah menancapnya pada bilah begitu pandes, serta warnanya yang cukup kontras menjadikan pusaka ini begitu berkelas dan sangat istimewa. Pamor udan mas sendiri jika ditilik dari sisi filosofisnya melambangkan harapan atas datangnya keberkahan rezeki. Udan itu berarti hujan, sedangkan mas berarti emas.
atau menggambarkan hujan emas, atau bahkan datangnya rezeki berkelimpah dari arah yang tak terduga. Filosofi ini berakar kuat dalam pandangan hidup masyarakat Jawa terutama, bahwa rezeki yang hakiki bukan hanya berupa materi, tetapi juga sebuah ketentraman, kemuliaan, dan kelapangan hati. Maka tak heran jika pamor ini menjadi salah satu yang paling favorit. Tidak hanya karena keindahan tampilannya, tapi juga karena harapan dan doa yang tersemat di dalamnya. Pusaka dengan pamor udan mas seringkali dijadikan perlambang cita-cita untuk mencapai kehidupan yang makmur dan berkecukupan, disertai laku batin yang bersih dan niat yang begitu baik. Dengan perpaduan antara dapur tilam UP yang sederhana namun begitu agung, dan pamor udan mas yang melambangkan limpahan berkah, pusaka ini menjelma bukan sekedar bilah logam semata, melainkan sebuah pesan filosofi yang begitu dalam, bahwa kesederhanaan yang dijalani dengan ketulusan akan mendatangkan kelimpahan yang sejati. Pusaka dari masa Kadipaten Tuban memang mewariskan sebuah kultur budaya pesisir yang sangat khas. Perpaduan antara watak maritim yang terbuka dengan sentuhan spiritualitas Jawa yang begitu halus. Tuban sebagai salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa, kala itu memang bukan hanya menjadi pusat perdagangan saja, tapi juga simbol pertemuan budaya, pertemuan agama, dan peradaban. Kultur pesisir yang diusung Tuban melahirkan pusaka-pusaka yang kerap kali sederhana dalam pakem bentuknya, namun menyimpan kedalaman pamor dan filosofi yang luar biasa. Tidak terlalu gemerlap dalam rician, namun tegas, jujur, dan mengandung karakter pemiliknya, bahwa para saudagar, nelayan, maupun para pemimpin wilayah pesisir yang memang hidupnya itu berdampingan dengan kerasnya ombak dan angin laut. Kehadiran dapur tilam UP itu berpalut pamor udan mas, terutama dalam pusaka ini menjadi gambaran nyata dari karakter tersebut. Sederhananya di tampilan luar, namun penuh harapan dan doa di dalamnya. Laksana masyarakat pesisir yang hidup apa adanya, bekerja keras, namun selalu menyandarkan harapan pada sebuah keberkahan yang datang dari langit. Selain itu, budaya pesisir seperti Tuban juga dikenal sebagai wilayah awal berkembangnya Islam di tanah Jawa. Maka tak jarang, pusaka-pusaka dari masa Kadipaten Tuban membawa muatan spiritual yang lebih dalam. Bukan hanya sekedar simbol status, tapi juga sebagai pengingat diri akan nilai-nilai luhur sebuah kehidupan. Dengan demikian, pusaka ini bukan hanya menjadi saksi sejarah kejayaan dari Tuban sebagai kadipaten pesisir, tapi juga menjadi penghubung antar warisan budaya masa lalu dengan nilai-nilai luhur yang terus hidup hingga sampai saat ini. Dan kini, pusaka yang begitu istimewa ini telah menemukan tuan barunya, Mas Muhammad Bayu Cakra, cucu dari Eyang Bimo Soekarno yang berasal dari Desa Randusari, Slogohimo, Wonogiri. Saat ini beliau berdomisili di Jalan Sukabangun 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah perjalanan lintas generasi dan lintas pulau, membawa pusaka bersejarah ini kembali bersemayam di tangan pewaris yang tepat. Kami ucapkan matur nuwun dan salam dutuh hati.